Kamu lihat tong setinggi 1,4 meter itu kan? Memang biasa-biasa saja sih, cuma tercebur dan terombang-ambing di atas air terjun Niagara yang deras. Beberapa saat kemudian, tong itu melesat ke tepian, lalu menuju dasar Niagara kurang lebih sedalam 52 meter. Nah, kamu belum lihat orang bebal di dalam tong kayu itu ya? Ups! Namanya Annie Edson Taylor. Ia anak perempuan dari 8 bersaudara. Ayahnya seorang pengusaha penggilingan tepung. Ia meninggal saat Annie masih berumur 12 tahun dan mewariskan harta yang cukup sehingga keluarganya bisa hidup nyaman. Karena itulah, saat Annie ingin menjadi guru, tidak ada yang mencegahnya. Dia juga mengantongi gelar Hon setelah menempuh pelatihan selama 4 tahun. Selama masa belajar itu, Annie dipertemukan dengan suaminya. Tapi sayangnya, pernikahan mereka tak bertahan lama, dia pun menjanda. Selama berpuluh tahun, Annie menggeluti profesi mengajar dan berpindah-pindah tempat. Bertahun-tahun kemudian, ia bekerja di Bay City, Michigan. Dia ingin menjadi instruktur tari, tapi tidak ada sekolah tari di kota itu. Tidak masalah, karena Annie kemudian membuka sekolah tarinya sendiri. Pada tahun 1900, dia berpindah ke kota Sault Ste. Marie dan menjadi pengajar musik. Lalu pindah lagi menuju San Antonio, Texas, dan bahkan ke Mexico City untuk mencari kerja. Semua upayanya gagal, jadi dia kembali lagi ke Bay City. Meski petualangannya menyenangkan, Annie tidak punya cukup uang dan harta benda. Dia harus mencari cara untuk menabung, agar saat renta kelak, dia tak perlu pusing-pusing memikirkan uang. Suatu hari, dia sedang membaca artikel di surat kabar. Isinya tentang para pemberani yang telah mengarungi jeram berbahaya di dasar air terjun Niagara. Ide pun muncul di kepalanya. Pikirnya, aku pasti bisa lebih baik dari mereka dengan benar-benar terjun dari atas Niagara. Kalau berhasil, aku pasti tenar. Annie tak punya keraguan sedikit pun kalau petualangannya akan gagal. Dia wanita yang sangat tangguh dan optimistis. Tak lama kemudian, dia mulai bekerja, mewujudkan rencananya menjadi tindakan nyata. Tentu saja, Annie sadar kalau dia tidak mungkin mengarungi Niagara dengan tangan kosong. Dia perlu perlindungan. Pakai tong acar yang didesain khusus saja. Dia sendiri yang akan membuatnya. Terlebih dulu, dia menggambar konsepnya, lalu membuat prototip dari kardus. Annie juga memilih sendiri tiap potongan kayu yang akan dibuat sebagai tong. Perusahaan pembuat tong minuman lokal memakai kayu ini sebagai bahan dasar tong tersebut. Wujudnya berupa wadah cembung setinggi 1,5 meter dan berdiameter 1 meter, berbobot 72 kg. Bahan dasarnya terbuat dari kayu ek putih. Tong ini juga dipasangi 10 cincin logam yang cukup lebar. Di dalamnya terdapat tali berbahan kulit untuk menahan tubuh Annie di posisinya. Ada juga kasur sebagai peredam saat dia jatuh. Di dasarnya terdapat balok logam besar seberat 90 kg. Fungsinya sebagai penyeimbang agar tong itu tetap tegak. Saat semuanya sudah siap, Annie bilang dia akan beratraksi pada ulang tahunnya yang ke-63, yaitu pada tanggal 24 Oktober 1901. Namun anehnya, di hadapan wartawan, wanita ini mengaku kalau umurnya masih 40 tahunan. Mereka yang membantu Annie beratraksi menunjukkan sikap skeptis. Pada hari H pun, aksinya terus ditunda beberapa kali. Para asistennya takut kalau terjadi sesuatu, mereka akan disalahkan. Tapi akhirnya pada jam 4 sore, tong itu dimuat ke atas perahu dan Annie masuk ke dalamnya sambil memegangi bantal hoki berbentuk hati. Asistennya segera menutup tong dan memompakan oksigen ke dalam tong. Annie harus mendapat suplai oksigen yang cukup agar bisa bernafas selama 1 jam. Atraksinya sendiri diperkirakan akan berlangsung lebih singkat selama 20 menitan. Lubang oksigen segera ditutup dan wanita pemberani itu diangkut menuju tempat yang sangat berisiko. Beribu penonton menyaksikan aksinya. Tong beserta Annie diderek dari sungai Niagara di Kanada menuju air terjun Horseshoe. Inilah salah satu dari 2 riam terderas di air terjun Niagara. Di dekat Pulau God, tong itu dihanyutkan dan bergerak menuju The Mighty Cataract. Lalu pertanyaannya, apa Annie merasa gugup? Bukan cuma gugup pastinya. Jantungnya berdegup kencang, nafasnya tersengal-sengal, tangan dan kakinya dingin, telapak tangannya juga berkeringat. Rasanya seperti suplai oksigen di dalam tong itu tidak cukup, tapi dia harus jadi wanita pemberani.
Tiba-tiba, tong itu bergerak semakin cepat, terperangkap arus, dan melesat menuju tepian air terjun. Para penonton di tepi sungai tidak bisa melihat tong itu lagi karena telah lenyap dalam kabut yang melingkupi pilinan air. Di dalam pelindung rapuhnya, Annie mendengar deru air terjun yang semakin deras. Seketika, suasananya jadi hening, lalu tong itu jatuh bebas dari ketinggian melebihi Arc de Triomphe di Paris. Di luar dugaannya, Annie jatuh lebih cepat. Beberapa detik kemudian, tongnya menghantam permukaan air, lalu tenggelam. Tong itu berputar ke sana kemari seperti ranting dalam arus, lalu menyembul lagi. Air pun mulai merembes masuk ke tong. Setelah terhanyut sebentar, tong itu berhenti di dekat batu sungai. Para asisten Annie segera menghampirinya. Mereka sangat penasaran, lalu membuka tutupnya. Annie terlihat linglung dan tubuhnya memar-memar. Sambil memegangi bantalnya yang basah kuyup, ia membalas tatapan terkejut mereka. Karena terperanjat, salah satu tim penyelamat menyambar megafon lalu menyerukan peristiwa ini ke penonton. The Maid of the Mist, kapal wisata yang ada di dekat situ, juga membunyikan klakson untuk merayakan keberhasilan Annie. Si pemberani itu kemudian menjelaskan kalau dia cuma pingsan sekali sesaat setelah tongnya jatuh. Di luar itu, dia benar-benar sadar dan bisa merasakan semua yang berlangsung di dalam tong itu. Ketenaran yang didamba sudah dalam genggaman. Sesaat setelah melancarkan atraksinya ini, Annie dijuluki The Goddess of Water dan dielu-elukan layaknya seleb. Bahkan, banyak yang menuliskan puisi tentangnya. Meski begitu, uang yang ia dapat tidak sebanyak yang diharapkan. Ketenarannya pun segera memudar. Annie banting setir jadi penulis memoir supaya bisa menjual bukunya di dekat air terjun Niagara. Tapi sang manajer kabur setelah mencuri tongnya. Jadi, dia harus merogoh kocek yang sangat dalam untuk menyewa detektif yang bisa menemukan tong itu lagi. Benda itu akan dijadikan sebagai bukti saat ia menceritakan pengalamannya di depan umum. Kemudian, tong kayu itu terlihat di Chicago. Dan sebelum ia bisa merebutnya kembali, tong itu lenyap dan tak kembali lagi. Karena itulah foto-foto Annie cuma bisa diambil saat dia berpose di toko souvenirnya. Dia juga mencoba menulis novel, lalu merekonstruksi pengalamannya dalam film, tapi tak ada satupun yang dirilis. Pada tahun 1906, wanita itu bahkan mengatakan kalau dia bisa melakukan atraksi nekatnya untuk kedua kali, tapi tidak pernah terbukti. Beberapa tahun setelah atraksi Annie, otoritas Kanada dan New York mengeluarkan peraturan khusus. Aturan itu diharapkan bisa membuat para penantang maut yang terlalu nekat agar tidak meniru aksi guru sekolah itu. Tapi tetap saja, ada yang masih coba-coba. Akibatnya, mereka mendapat banyak denda. Bikin geleng-geleng kepala saja.